Maju banget sih kalian. Susah tau ngerekamnya. Ginian lah, apa kecil lah. Ini udah pas nih kak. Ketika suatu zaman dahulu ilmuwan disibukkan meneliti, bukan sembarang apa yang dicari, mencari kebenaran yang hakiki. Ilmuwan yang terkenal zaman itu Wilhelm Stephenson, Henry Becquerel, juga sepasang ilmuwan kimia, Marie Curie. Shalala, shalalala, shalalala. Selamat mendengar. Membuat banyak ilmuwan yang berperan besar bagi kemajuan dunia bermunculan. Satu di antara ilmuwan tersebut adalah Wilhelm von der Rohe. Rohe adalah fisikawan Jerman yang merupakan penerima pertama penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1901. Untuk penemuannya pada sinar X yang menandai dimulainya zaman fisika modern dan merevolusi kedokteran diagnosis. Beliau adalah inspirasi ilmuwan lainnya. Inilah cuplikannya. Pada abad ke-19, perkembangan ilmu pengetahuan Oh zaman dulu mapnya. Menurut saya itu merupakan penelitian yang sangat menarik. Satu sebentar ya. Oh, jadi sudah bisa melakukan penelitian besok? Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Selamat pagi. setelah mendapatkan lisensi dan kemudian menuju laboratorium. Permisi. Bisa bantu saya persiapkan alat di penelitian saya? So, izin lu dapat. Melakukan penelitian tentang aliran listrik dengan kapasitas. Oh, sangat menarik. Jadi ada alat-alat seperti apa ya ini? Ini alat-alatnya yang harus kamu siapkan. Saya ingin alat-alat ini sudah tersedia besok karena saya ingin melakukan penelitian ini. Oh, kalau gitu saya akan coba lagi ini. Saya tunjuk. Sumber besarnya gimana kak? Belum pernah mengerekam. Ini ya. Stop tuh. Stop itu di tengah. Ini stop habis. Oh. Jadi alat-alat ini ada cara kamu persiapkan ya. Jadi siapkan alat yang Gak mau. Gak mau. Kok kita nampak jelas banget ya di kamera berarti nanti. Keesokan harinya, Wajib kembali ke laboratorium di depan. untuk mempersiapkan penelitiannya. Selamat Wah, untuk rencana aja udah lama. Pasti lama. Bagaimana? Bentar ya. Sudah siapkan peralatannya?
kalau mau sholat Jumat gimana? Nor. Penelitiannya pun dimulai. Ia telah sepenuhnya menutup tabung sinar katolik dengan kertas peta gambar. Bawa aja tas kalian. Sehingga ketika sinar listrik dinyalakan, tidak ada cahaya yang bisa terlihat dari tabung. Tetapi, ketika lampu menyalakan arus listrik di dalam tabung sinar katolik, dia terpelanjar melihat bahwa cahaya mulai memijat pada layar yang terletak dekat lampu seperti distimulus oleh sinar lampu. Ada cahaya? Dia padamkan tabung sinar katode dan layar yang terbungkus oleh barium platinum cyanida, cahaya berhenti memijat. Karena tabung sinar katode seluruhnya tertutup, konsen segera sadar bahwa sesuatu bentuk radiasi yang tak kelihatan mesti datang dari tabung ketika cahaya itu dinyalakan. Karena ini merupakan hal yang misterius, dia sebut radiasi yang tampak itu dengan nama sinar X. Jadi, Lancer menemukan bahwa tabung sinar katode menghasilkan suatu radiasi berdaya tinggi yang dapat Cocok banget sih kayak gitu. Bisa tuh jadi artis. Aku ada. Aku hitam. Aduh. Luluran tiap hari. Sinar X disebut juga sinar Lancer dan digunakan untuk konsen, yaitu untuk mengetahui keadaan organ tubuh bagian dalam. Kurusin badan. Apa? Kurusin badan lulur tiap hari. Kurusin badan. Kurang kurus lagi ya? Oleh pembunuhan Lancer membuat Terlalu padat. bersuara tertarik untuk meneliti zat yang bersifat relatif, yaitu zat yang dapat bercahaya setelah terlebih dahulu mendapat radiasi. Kayak Kak Mona tuh. Iya. Dia di Bandung bentar lagi deket sama Jakarta. Apa nggak ikut-ikut itu ya? Enggak ada misi kayak mau. Aku juga enggak, cuman kayaknya bisa gitu loh kak. Orang-orang kayak kalian tuh Punya. jadul. Udah ada jarangnya. Henry. Alat apa? Iya ya. Iya pak, iya toh. Radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan atas hubungan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Dan sinar X ini adalah penemuan di mana penemuan ini menggemparkan dunia dan awal dari peradaban kemajuan dalam dunia bidang fisika. Kamu tahu siapa penemunya? Penemunya adalah Rosen. Dan kamu juga harus tahu bahwasanya ilmuwan-ilmuwan pada saat sekarang ini adalah inspirasi ataupun mereka menginspirasi dari penemuan dari Rosen itu sendiri. Ya, termasuk profesor. Tapi di sini saya suka berpikir bagaimana ya caranya menciptakan radiasi yang baru, tapi hanya menggunakan sinar matahari biasa. Bisa berjerawatan. Nggak bisa dikasih ke ibu nih. Ya, bagaimana? Bisa berjerawatan. Bisa sampai jerawatan. Please deh, udah. Apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian ini? Sungguh aneh si Om. Sungguh aneh. Henry masih terus larut dengan Untuk kita kemampuannya aja. terhadap tabung sinar katoda yang dilakukan oleh Lancer. Benar, campuran itu merupakan campuran anomali. Bagaimana proses campuran itu bisa kita gunakan untuk mengukur hal ini? Saya rasa bisa, karena sepengetahuan saya, pada saat Rosen melakukan penelitiannya, dia menggunakan ataupun menjadikan objeknya adalah non-metal. Jadi, karena potasium uranium sulfat adalah sifatnya non-metalik, apakah
Prof. Udah dapat prof dia. Belum nak. Henry pun memulai percobaannya. Pertama, dia menempelkan beberapa pakai janggut. tebal di sekeliling lembaran fotografi. Janggutnya Untuk memastikan tidak ada cahaya yang bisa tampak dapat mencapai lembaran itu. Lantas, dia letakkan kristal metalik di atas lembaran yang tertutup itu. Tangan. Dan menodongkannya ke dalam sinar matahari. Untuk Lupa. meyakinkan, tak kalah kemudian dapat menemukan film fotografi. Satu bayangan Suara kristal siapa ya? muncul di atasnya. Suara Coba saya terangkan. Apa ini? kan lupa terus. Apa kah? Kemudian secara kebetulan Henry menemukan bahwa campuran uranium akan memasukkan radiasi meskipun tidak disodorkan kepada cahaya yang terbuka. Memang ada hari-hari di mana Henry masih sangat-sangat dan bimbang mengulangi percobaannya sebagaimana mestinya. Karena itu dia letakkan barang-barangnya, kristal dan lembaran fotografi yang berlokasi dengan hati-hati, jauh-jauh di lacinya, tanpa terlebih dahulu menampakkan kristalnya di bawah cahaya matahari. Emah. Kayak Beberapa hari kemudian, tak urung dia memutuskan mencuci lembaran fotografi yang tak terpakai itu. ibu jual beli itu masih ada? Nggak tahu. Sarapan. Enggak ada di goreng. Dia terkejut. Ternyata lembaran itu menampakkan bayangan kristal. Hah? Kok bisa ya? Bukankah tempoh hari saya mendapatkan bayangan ini karena ada cahaya matahari? Kok sekarang ada lagi? Kalau kita Saya harus tahu. dia sebelum kena Aha! Ini pasti radiasi yang baru. Aku harus melaporkannya. Jelasnya apa yang terjadi bukanlah seorang metal biasa. Henry juga menemukan bahwa jenis baru radiasi ini akan diteruskan oleh tiap-tiap kimiawi uranium. Karena radiasi tidak tergantung sama sekali pada bentuk kimiawi uranium, tetapi harus dari atom uranium itu sendiri. Gejala ini dinamakan keradioaktifan. Sedangkan unsur yang Radioaktifan menghasilkan yang ngasih nama? radiasi disebut Mer- unsur radioaktif. ya itu Mary yang ngasih nama. Kalian nggak salah. Izinlah dari Beberapa tahun silakan. kemudian, Dewi Sylvester Curie, seorang ilmuwan wanita yang tertarik lebih lanjut untuk meneliti penemuan Henry de Curie bersama suaminya Bawa aja tasnya. tahun 1896. Ini kita pulang. Kita langsung pulang. Pulang. Minggu depan. Bawa aja tasnya. Kami pulang. Mati ya. Warna nak. Oh itu. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1898, tatanan ilmiah ini telah menemukan 2 unsur terbaru yang sebelumnya Kali dan tidak kali. tahu keberadaannya. Kering-kering. Kalau meneliti, kita menemukan yang ini hasilnya. Jadi kalau dari cerdas begitu, jadi kamu memang cerdas.
salah ya kan harusnya yang jadi Mary Leha. Ini radio dan radio. Iya, kau benar. Dan radio berdasarkan sifatnya yang luar biasa. Oh ya, radio sangat biasa. Kamu memang cerdas sih, ya, ini adalah penemuan terbesar kita. Aja. Pada tahun Bali. 1912, Gary dan Terry memperoleh Nobel Fisika atas keberhasilan mereka dalam menemukan radioaktivitas. Keduanya tidak menghadiri penyerahan hadiah Nobel oleh Raja Swedia. Nggak dihadiri kan? Terry memperutamakan penghasilan untuk keluarganya. Biar aja beda sendiri gitu ya. Sedang sakit dan tidak berminat meninggalkan anak perempuannya kepada yang lain. Pada tahun 1912, Ini dapatnya. Mary-nya duluan. Bukan Mary, bukan Perry Curie yang meninggal. Perry dulu. Perry dulu. Udah. Coklat Thailand. Oh, yang ada bintik coklatnya mungkin. Leha kan nggak ada. Wah, ada nih. Masa jadi kayak Mary? Bintik coklat di wajahku. Yang di sini ku. Banyak. pada waktu itu tidak diketahui bahwa penyakit itu adalah kanker darah atau leukemia. Hari Kelabu bagi Gary adalah saat di mana Mami, Ya Allah. Mami, ini kemana, Mami? Ya, Mami, saya kita hari ini. Ya, sayang, maaf, khawatir. Kamu senang ya, jadi akan pulang ke sini lagi. Patung. Bill membuat Gary dan Terry yang ada di Louis Hastings, Latin Flatner berbunyi. Dia selingkuh. Siapa? Mana selingkuh? Ada skandalnya. Pasti kan? Ya, sayang, siapa sayang? Mami.
kembali bersemangat dan melanjutkan penelitiannya hingga kemudian pada tahun 1911 ia kembali menerima Nobel untuk kedua kalinya di bidang kimia. Penelitian yang dilakukannya membuat ia berkenalan dengan Paul Weinstein, salah satu siswa teori dahulunya. Ini mencoreng nama baiknya dikarenakan Nuri melakukan skandal integrasi dengan Islam, tapi kita nggak pakai dengan skandal yang dilakukan ini. teteh aja yang ngaji. Nuri diminta untuk mengendalikan penghargaan Nobel yang ia raih. Sakit tuh tangan. Saya petugas dari pemerintahan ingin mengambil Nobel. Nobel? Ini bukan Nobel dari yang ini hasil kerja keras saya. Kalau Anda ingin, ini surat dari saya hanya menjalankan tugas dari beliau. Ini tidak mungkin. Nobel ini dari hasil percobaan saya. Kalau Anda tidak terima atas keputusan ini, Anda harus berbicara langsung dengan atasan saya. Karena saya hanya menjalankan tugas di sini. Saya permisi. Seandainya kamu masih ada. Aku pasti ada.